kita menginginkan di sini sebagai bagian untuk pemilu yang informatif dan edukatif, agar ada pemilu yang ceria, pemilu yang sehat, pemilu yang bisa membawa kemajuan untuk kita semua, pemilu yang berintegritas, inklusif dan relevan serta partisipatif. Pemilu yang bukan hanya basa-basi, yang hanya mengatasnamakan partisipasi untuk memenuhi checklist formalitas semata. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengatur beragam cara dan metode kampanye, salah satunya melalui media sosial. Namun fakta menunjukkan perkembangan yang pesat teknologi media sosial serta penggunaannya juga yang semakin menyebar luas memunculkan dampak negatif pada saat konteks pemilu, terutama saat kampanye, yaitu marak beredarnya informasi palsu atau hoax dan ujaran kebencian. Tapi mengapa ini lagi kita masukkan? Karena dua ini kita anggap mulai agak bermasalah di lingkungan penyelenggara pemilu. Inklusivitas, partisipatif, terbuka. Kami menuntut agar KPU dan Bawaslu memperjuangkan aspirasi dan komitmen publik di hadapan rapat dengan Komisi 2 DPR RI. Kadang kerja-kerja kita pun di masyarakat sipil seolah-olah kembali lagi ke titik nol, tidak punya dampak yang cukup signifikan dalam proses kebijakan. Nah, itu pula kenapa kami berusaha untuk mendorongnya lewat kerja-kerja kolaboratif, lewat koalisi seperti ini. Satu hal kita membuat riset, sharing di rilis, atau audiensi, tapi ketika berbicara dampak itu hal yang berbeda. Ada dinamika politik yang di belakang layar yang seperti dikatakan Bang Ray tadi, seolah-olah kami ada di situ, kami dilibatkan. Kita mendorong agar jangan sampai kata-kata diksi-diksi yang ujaran kebencian terhadap kelompok-kelompok agama, baik itu dalam agama mayoritas Islam atau agama-agama native, agama-agama native religion kayak Sunda Wiwitan dan sebagainya, itu dipakai untuk kepentingan politik tertentu untuk meraih suara. Supaya penyandang disabilitas itu tidak menjadi target-target dari black campaign gitu ya. Kalau menurut saya justru partai politiknya harus paham dulu siapa penyandang disabilitas, dan sehingga ketika ada hoax atau mau melakukan kampanye, tidak menjadikan mereka jadi sasaran yang cereti atau justru tidak merendahkan martabat teman-teman disabilitas. Juga kita ingin partai politik yang bisa kita monitoring gitu ya, bisa membangun percakapan yang yang organik juga konstruktif di media sosial. Itu berpengaruh dalam menyebarluaskan informasi ataupun konten-konten kepada para pemilih pemula. Dia ini lembaga penyelenggara pemilu, diberi kewenangan membuat aturan, semestinya dia punya tanggung jawab untuk membuat pemilu ini baik. Lalu memang kita akhirnya masyarakat sipil tadi dengan ala kadarnya itu coba meyakinkan diri ikut serta bekerja gitu ya, memberikan literasi dan lain sebagainya. Jadi saya kira tetap kita harus dorong kerja penyelenggara yang lebih serius gitu ya. Boleh ke Komisi 2, tapi jangan lupa kalian adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh konstitusi, gitu, diperintahkan oleh konstitusi. Jadi mestinya jaga harga diri itu dengan kemudian menjadi lembaga yang secara mandiri
bisa memastikan penyelenggaraan pemilu itu berlangsung sukses dan berkualitas. Kami berharap agar pernyataan sikap ini dari koalisi masyarakat sipil untuk kampanye pemilu yang informatif dan edukatif bisa kita suarakan bersama-sama.